Banyak para koruptor yang sudah menyusunnya secara sistematis untuk mengambil uang negara, tetapi dengan maha benar dan maha sucinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Ramadan kelima, izinkan kami menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha illa al-hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Pemirsa Ramadan Helwa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah kultum dengan judul Korupsi Bukan Ajaran Islam. Pemirsa Ramadan Helwa rahimakumullah, korupsi sudah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi terdengar di telinga kita, karena semakin akrabnya dan semakin seringnya kita dengarkan tentang korupsi ini. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik. Sedangkan menurut harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Pemirsa Ramadan Helwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pengertian tersebut sangat jelas korupsi adalah salah satu perbuatan tercela dan pastinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran yang kami bacakan di awal tadi. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap hakim dengan harta itu untuk memakan sebahagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi merupakan salah satu cara mengambil harta orang lain yang disusun secara sistematis sehingga bisa mengambil keuntungan yang lebih besar untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Lantas, tidak heran kita lihat di negeri kita tercinta Republik Indonesia, banyak para koruptor yang sudah menyusunnya secara sistematis untuk mengambil uang negara, tetapi dengan maha benar dan maha sucinya Allah. Dengan melalui tangan-tangan para hakim terbuka, diketahui perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Lantas apa dampaknya? Tentu akan berdampak kepada kerugian negara kita, kerugian kepada perusahaan-perusahaan yang dikorup, dan bisa merugikan banyak orang lain. Lantas dengan hadirnya Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah amalan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau makan dan minum di siang hari,
selalu berhati-hati dalam berucap. Kenapa kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebut dengan muraqabah. Harapan kita, keluar kita daripada Ramadan, senantiasa hadir Allah dalam setiap perbuatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Tentunya para koruptor ini adalah orang-orang yang cerdas secara keilmuannya. Tidak mungkin akan bisa duduk di kursi pemerintahan di negeri kita ini. Tidak mungkin akan bisa memiliki jabatan yang bagus di perusahaan-perusahaan swasta. Karena kecerdasan itulah mereka bisa duduk di sana. Patut kita sadari bersama, kondisi kita saat ini adalah dalam kondisi kemiskinan. Dalam kondisi kritis. Dalam hal akhlak, dalam hal etika, dalam hal moral. Maka salah satu jalannya, mari kita perbaiki adab kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki moral kita. Belajar adab. Maka insya Allah dengan adab itulah yang akan membimbing keilmuan dan kecerdasan yang kita punya menuju kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan kepada semua, salah satu wasilah SDIT Insan Teladan dalam membangun negeri ini, mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Kita perlu mendidik anak-anak kita sejak dini. Salah satunya mencegah terjadinya tindakan korupsi dengan kecerdasan. Tidak bisa kita pungkiri kalau tidak cerdas, kita akan bisa memimpin negeri kita. Tapi di poin yang kedua, mesti harus diikut sertakan berakhlak mulia. Akhlak mulia inilah yang akan membentengi keilmuan-keilmuan kita. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atau berani mengambil sebuah tanggung jawab. Maka insya Allah salah satu wasilah ini bisa menghantarkan negeri kita menjadi negeri yang lebih baik, aman dari tindakan-tindakan korupsi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf dan salah kepada Allah kami memohon ampun. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.